Jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kepada saudara-saudara sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama hadir dalam ibadah Minggu di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini dilayani oleh Diaken Betty Silalahi. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3 sebagai nada pembimbing kita. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Dan menyertaimu juga. Siang dan malam engkau
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan keputusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbang, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari Matius 21 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba-tiba Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawa keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengambilkannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.
Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini yaitu diberi tema bebas dari keterikatan. Terpujilah Tuhan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Oleh kasih-Nya lah kita bisa sampai di hari Minggu terakhir bulan ini. Kita patut bersyukur. Kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Terlebih Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit, terutama penyakit corona. Besar kasih-Nya dan nyata pertolongan-Nya bagi kita, anak-anak-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 yang telah kita dengar tadi, bahwa dalam bacaan Alkitab ini diceritakan tentang Yesus yang dieluk-elukan di Yerusalem. Jemaat yang terkasih, sebelum Yesus tiba di Yerusalem, perjalanan Yesus memasuki kota Yerusalem merupakan kisah yang sangat menarik. Karena sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, Yesus menyadari dan mengetahui bahwa perjalanan ini adalah merupakan perjalanan untuk menderita. Yesus juga tahu bahwa di Yerusalem dalam waktu yang dekat Dia akan menggenapi rencana Allah bagi keselamatan umat manusia. Nah, sementara itu umat di Yerusalem mempersiapkan peringatan Paskah, hari kemenangan. Lalu mereka melihat Yesus memasuki Yerusalem. Kehadiran Yesus di kota Yerusalem itu disambut dan dieluk-elukan. Dan mereka pun mengucapkan Hosana Raja Damai, yang disertai dengan menghamparkan pakaian mereka dan ranting-ranting di sepanjang jalan yang dilalui Yesus dengan menunggangi seekor keledai muda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebiasaan orang Yahudi bila kedatangan seorang raja adalah menyambutnya dengan eluk-elukan, menggunakan daun palem yang dilambai-lambaikan. Nah, maksud dieluk-elukan di sini yaitu menyambut dengan meriah. Jadi Yesus
datang disambut dengan meriah, yaitu dieluk-elukan. Bahkan mereka menggunakan daun palem yang dilambai-lambaikan ke arah Tuhan Yesus. Nah, kalau contoh misalnya kenyataan yang ada, kalau akan datang seorang pejabat tinggi, di sini presiden, pasti khususnya itu siswa diminta untuk berdiri di sepanjang jalan di mana yang akan dilalui oleh presiden tersebut. Siswa ini tidak dengan tangan kosong kalau presiden akan datang. Pasti ada yang dibawa untuk dilambai-lambaikan. Biasanya membawa bendera merah putih. Itu contoh kenyataan yang kita alami, yang sering dialami, khususnya di Indonesia. Apa yang mendorong mereka memperlakukan Yesus sebagai Raja Israel? Mereka telah melihat nubuat Yesus, yang salah satu contohnya yaitu Yesus membangkitkan Lazarus. Sehingga mereka mengira bahwa Yesus yang penuh kuasa ini adalah Raja yang telah lama dinantikan dan yang akan tampil sebagai pemimpin bangsa Israel. Mereka menanti-nantikan yang secara lahiriah menurut mereka Yesus itu akan membawa pedang di tangannya. Ternyata sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dikatakan sebaliknya di sini bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang banyak bahwa Dia datang bukan seperti raja yang mereka pikirkan. Tuhan Yesus datang seperti yang dikatakan dalam ayat 5. Mengutip juga dari Zakaria pasal 9 ayat 9 dan 10. Nabi Zakaria sudah menubuatkan bahwa Mesias yang datang itu dengan lemah lembut dan dengan mengendarai seekor keledai, bukan dengan mengendarai kuda yang sering dipakai dalam perang. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwa Yesus datang dengan lemah lembut. Zakaria juga mau menyatakan tentang Yesus yang adalah Mesias, Raja damai, dan yang memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Lewat kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan menaiki keledai, tidak hanya menggenapi nubuat firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia tidak datang memerangi penguasa saat itu. Yesus tidak datang dengan kekuatan senjata, melainkan Yesus datang dengan kekuatan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Hosana yang menjadi seruan ketika Yesus hadir di Yerusalem, yang diartikan bahwa Hosana itu diartikan
berilah kiranya keselamatan. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, kata itu telah menjadi seruan dengan arti hiduplah. Hiduplah anak Daud, Mesias yang datang dengan kuasa Tuhan. Demikianlah seruan orang banyak itu. Dari bahasa Ibrani, Hosana sendiri berasal dari kata Hoshiana, Yasha, yang memiliki arti menyelamatkan, dan Na memiliki makna suatu permohonan atau doa yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu aku berdoa bagi Tuhan dan selamatkan aku saat ini. Jadi kata Hosana, Raja Damai dalam konteks Alkitab bermakna sebagai suatu doa orang banyak di Yerusalem agar kehadiran Yesus menghadirkan keselamatan besar. Karena mereka yakin bahwa Yesuslah Raja dan juga Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan mereka dari penindasan dan belenggu penjajah. Mengapa mereka yakin bahwa Yesus adalah Raja dan juga Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan mereka dari penindasan dan belenggu penjajah? Karena mereka telah melihat wibawa dan kuasa yang ada pada Yesus. Karena keyakinannya itu, maka mereka menyambut dan mengeluh-elukan Yesus dengan melambaikan daun palem. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang menjadi penekanan pada bacaan kita hari ini. Yang pertama, bahwa di dalam Yesus nubuat-nubuat perjanjian lama digenapi. Yang kedua, bahwa Yesus adalah Raja yang penuh kuasa dan kasih, yang mampu menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, kita harus mengeluh-elukannya dan melakukan kehendaknya dalam sepanjang kehidupan kita. Lalu apa yang akan kita petik dari firman Tuhan yang kita renungkan ini? Yang pertama, bahwa Tuhan menginginkan kita dekat dengan Dia. Tuhan menginginkan kita dekat dengan Dia. Bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Tuhan? Tentunya lewat doa, beribadah. Kita berdoa, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kita bisa mencurahkan segala keinginan kita. Karena apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, Tuhan Yesuslah yang akan menjawab dan mengabulkan apa yang kita harapkan. Lewat beribadah itu juga dekat dengan Tuhan, karena di sana juga kita bisa berkomunikasi. Tentunya ada doa-doa, ada pujian, terlebih firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang merupakan penuntun di dalam kehidupan kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan apa
yang menjadi maksud Tuhan, kita juga dapat mengetahuinya. Terlebih kita dapat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita juga harus tetap berlindung dalam naungan sayapnya. Ingatlah bahwa firman Tuhan mengajar kita untuk hidup kudus di dalam Dia. Marilah berlatih untuk menjadi pribadi yang menghargai kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, keselamatan itu lebih utama daripada sejumlah kemujuran hidup. Jadi keselamatan itu lebih utama. Yang terkadang kalau dalam kenyataannya bahwa kemujuran hidup itulah yang lebih utama. Padahal yang lebih utama itu adalah keselamatan. Lalu jangan menjadi orang yang pelit, karena kita tahu keselamatan itu lebih utama. Jangan menjadi orang yang pelit kepada sesama. Lakukan secara wajar dengan apa yang ada padamu. Mari kita saling membantu satu dengan yang lain. Saling berbagi. Berbagi di sini bukan hanya materi. Segala hal kita bisa lakukan untuk berbagi kepada siapa saja. Pikiran, tenaga, materi juga ini. Jadi, sambutan kita pada siapapun harusnya didorong oleh harapan agar keselamatan kekal dari Yesus dialami oleh siapapun. Yang ketiga, sambutlah Yesus sebagai Raja Damai. Itulah berkat yang terbesar. Dalam teks Alkitab, Yesus menaiki keledai dalam perjalanan memasuki Yerusalem. Kalau orang mengatakan mungkin keledai ini adalah binatang yang hina, yang tidak berharga. Keledai bukanlah binatang tunggangan yang hina. Keledai juga dipakai oleh raja atau seorang pemimpin. Dipakai dalam keadaan damai. Jangan juga kita merasa hina saat hidup tidak sejaya siapapun. Maksudnya jangan juga kita merasa hina jika hidup kita tidak sejaya atau tidak semakmur orang lain. Kita syukuri hidup yang telah diberikan Tuhan. Asal kita menyambut Yesus sebagai Raja Damai yang menghadirkan suasana damai sejahtera. Itu melebihi semua kejayaan dunia. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak.
Jemaat Tuhan bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku Aku percaya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya gereja yang persekutuan, kebangkitan dan hidup. Silakan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh baik Engkau ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Karena kasih sayang-Mu kami dalam keadaan sehat. Terima kasih setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan sampai saat ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur dan berterima kasih walaupun saat ini dalam situasi yang tidak mudah yang kami alami dan dihadapi oleh umat manusia karena pandemi. Namun Tuhan tetap menyelamatkan dan mengizinkan kami untuk menikmati persekutuan dengan Engkau, menyanyi, memuji, memuliakan Engkau. Bapa yang rahmani, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu dekat kepada-Mu, untuk menjadi orang yang murah hati dan pemberi, dan juga menyambut bahkan menerima Engkau ya Yesus sebagai Raja Damai. Berkati gereja-Mu, khususnya GPIB Immanuel Tarakan, untuk dapat menyatakan kuasa-Mu agar umat-Mu tidak jatuh ke dalam dosa. Berkati kami yang terlibat di dalam pelayanan, agar kami sungguh-sungguh dengan kerendahan hati dan ketulusan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita. Jemaat-Mu yang lanjut usia Tuhan berkati, kiranya tetap sehat dan penuh sukacita. Jemaat-Mu yang sakit dan dalam proses pemulihan, Tuhan juga pulihkan. Kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, janda juga, Tuhan juga berkati. Berkati jemaat-Mu dalam kehidupan masing-masing, berkati rumah tangga mereka untuk tetap harmonis. Berkati tugas pekerjaan kami di dalam mencari nafkah sebagai apapun kami. Berkati kami sebagai orang tua agar dapat menjadi teladan yang baik. Berkati anak-anak kami baik dalam pertumbuhan dan perkembangan maupun yang duduk di bangku pendidikan. Berkati orang tua kami, mereka yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan tolong. Terima kasih setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai saat ini kami boleh menikmatinya. Itu semua semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan. Ajar kami juga untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih atas pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Berkati sukacita yang Tuhan berikan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, juga penyakit corona yang sampai saat ini masih ada. Kiranya penyakit corona ini cepat berakhir, ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati agar negara kami aman dan tentram. Berkati Presiden dan seluruh jajarannya, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan penuh ketulusan.
Kami berdoa juga ya Tuhan bagi bangsa kami yang menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan tetap menolong sehingga COVID-19 ini ya Tuhan, atau corona yang sampai saat ini masih terus ada, kiranya boleh cepat berlalu. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh memberi diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai tenaga kesehatan, dokter, perawat, polisi, TNI, semua mereka yang terlibat untuk menghadapi COVID-19. Tuhan tolong. Tuhan melindungi mereka semua, juga keluarga mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Sambut dan sempurnakan doa kami ini. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan memberkati saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita pada Tuhan di dalam doa secara berbahasa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urati majelis jemaat agar mengelola dan
sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat Minggu 28 Maret 2021 adalah sebagai berikut. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Kiranya Tuhan sumber berkat senantiasa melimpahi kebahagiaan dan umur panjang. Untuk ibadah keluarga dan ibadah berkat tidak ada perubahan, sama seperti yang ada dalam warta jemaat. Persiapan ibadah. Persiapan ibadah Jumat Agung dan Paskah akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 pukul 18.00 WITA di Gedung Gereja Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter, prokantor, operator multimedia, dan operator sound system diharuskan hadir dalam persiapan tersebut. Sidang Majelis Jemaat Khusus. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Khusus pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 pukul 17.00 WITA bertempat di Gedung Gereja GPIB Immanuel Tarakan dengan agenda pengesahan program kerja 2021-2022, mengundang seluruh majelis jemaat dalam SMC khusus tersebut. Ibadah keluarga gabungan dalam rangka Hari Doa GPIB. Dalam rangka Hari Doa GPIB yang jatuh pada hari Rabu terdekat menjelang Jumat Agung dan Paskah, maka diinformasikan kepada warga jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah gabungan dalam rangka Hari Doa GPIB pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 pukul 19.00 WITA bertempat di Gedung GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh warga jemaat dan majelis jemaat diundang hadir dalam ibadah tersebut. Ibadah Kamis Putih. Akan dilaksanakan ibadah Kamis Putih pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 pukul 19.00 WITA bertempat di Gedung GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh warga jemaat dan majelis jemaat diundang hadir dalam ibadah tersebut. Perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung. Perjamuan kudus dalam rangka perayaan Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021 dengan jadwal ibadah yang ada di dalam warta jemaat. Warga suri jemaat hendaknya mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani di rumah ataupun di rumah sakit karena sakit, dapat melaporkannya di koordinator sektor masing-masing atau ke kantor majelis jemaat. Pelayanan ke rumah-rumah atau ke rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 April 2021 dengan pelayan sakramen perjamuan adalah Polsek dan Wapolsek masing-masing sektor. Pemberkatan pernikahan. Telah melaporkan diri untuk peneguhan dan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Immanuel Tarakan, warga jemaat atas nama Saudara Teddy Ferdinand Ruspana, Sektor Samaria, dengan Saudari Yelis, Jemaat Gereja Toraja Bethlehem. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 April 2021 pukul 14.00 WITA
bertempat di gedung GPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Katekisasi pranikah dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan bulan April. Pengumuman ini adalah yang kedua. Apabila sekiranya ada di antara warga jemaat yang mengajukan keberatan atas rencana penipuan dan pemberkatan tersebut, dipersilakan untuk segera melaporkannya kepada Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Telur Paskah. Bagi jemaat yang berkenan untuk menyumbangkan telur mentah untuk kegiatan ibadah Paskah, dapat mengumpulkannya di kantor gereja pada setiap hari kerja. Panitia pembangunan gedung konsistori, guest house, dan ruang kelas Yapen GPIB diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, besi, atau batu koral dapat langsung menghubungi nomor yang tertera dalam warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan maknai hidup kita sebagai pribadi dan persekutuan yang bersaksi dan memuliakan namanya serta menjadi berkat bagi sesama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.